Halo anak-anakku kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan. Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kembali lagi kita belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9 dengan materi Bioteknologi bagian 2. Dalam pertemuan saat ini kita belajar tentang bioteknologi modern. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang bioteknologi konvensional. Masih ingat perbedaannya antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Ya, salah satu perbedaannya adalah teknologi yang digunakan. Bioteknologi konvensional menggunakan teknologi sederhana, sedangkan bioteknologi modern menggunakan teknologi canggih, yaitu menggunakan teknik rekayasa genetika. Bagaimana proses rekayasa genetika serta contoh-contohnya yang prosesnya menggunakan teknik rekayasa genetika? Nah, untuk itulah kita belajar materi bioteknologi modern pada pertemuan saat ini. Ada 2 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Menjelaskan penerapan bioteknologi modern, menjelaskan dampak bioteknologi. Apa itu bioteknologi modern? Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang memanfaatkan teknik rekayasa genetika dalam rangka pembuatan suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan organisme hasil rekayasa genetika itu disebut dengan GMO. Bioteknologi modern meliputi bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan, bagaimana proses atau langkah-langkah rekayasa genetika? Perhatikan tayangan berikut ini. Yang pertama, menyiapkan fragmen DNA yang akan disisipkan pada DNA organisme tertentu. Kemudian menyiapkan vektor atau perantara, bisa berupa plasmid dari suatu bakteri atau juga bisa menggunakan virus. Kemudian memotong DNA yang akan disisipkan dengan menggunakan enzim retriksi endonuklease. Dan menggabungkan dengan fragmen DNA dengan menggunakan enzim ligase. Setelah itu menyisipkan DNA gabungan tersebut pada sel-sel organisme lain. Organisme tersebut akan tumbuh menjadi organisme dengan sifat baru sesuai dengan DNA yang disisipkan. Berikut langkah-langkah rekayasa genetika. Kita akan bahas bioteknologi di bidang pertanian. Bioteknologi modern di bidang pertanian akan menghasilkan tanaman transgenik. Tanaman transgenik merupakan tanaman yang mengalami perubahan susunan informasi genetika dalam tubuhnya. Dilakukan melalui rekayasa genetika menerapkan teknik DNA rekombinan, yaitu teknik mengubah susunan DNA suatu organisme dengan cara menyisipkan gen asing ke organisme tersebut, sehingga diperoleh sifat yang tidak dimiliki sebelumnya. Tujuan dari pengembangan tanaman transgenik adalah membuat tanaman tahan lama, meningkatkan nilai gizi tanaman, meningkatkan kemampuan tanaman untuk hidup pada lahan yang ekstrim, dan juga menghambat pelunakan buah.
Perhatikan langkah-langkah pembuatan tanaman transgenik berikut ini. DNA yang mengandung gen yang akan disisipkan. Kemudian disiapkan tadi plasmid dari suatu bakteri. Ini contohnya adalah bakteri Agrobacterium tumefaciens. Ini ada 2 DNA, DNA utama dan DNA plasmid yang disebut dengan plasmid TI. Kemudian bagian DNA yang akan dipotong ini menggunakan enzim retriksi endonuklease. Setelah itu plasmid TI dan DNA yang mengandung gen yang akan disisipkan digabungkan menggunakan enzim ligase sehingga diperoleh plasmid TI hasil gabungan atau rekombinasi. Kemudian plasmid TI hasil rekombinasi dimasukkan ke dalam sel tanaman. Di dalam kromosom tanaman tersisipi DNA baru yang dibawa plasmid TI. Setelah itu akan regenerasi sel tanaman sehingga dihasilkan hasil regenerasi sel tumbuhan dan terbentuk satu tumbuhan utuh yang memiliki sifat baru sesuai gen yang disisipkan. Perhatikan tahap proses DNA rekombinan berikut ini. Contoh tanaman transgenik. Padi golden rice. Bulir padi berwarna kuning keemasan disebabkan oleh kandungan beta-karoten dalam bijinya, yaitu provitamin A diubah dalam tubuh menjadi vitamin A, sehingga dapat mengatasi defisiensi atau kekurangan vitamin A. Caranya, mengisolasi gen yang dapat mensintesis beta-karoten dan ditambah bakteri Erwinia oredophora. Jagung PT mempunyai ketahanan terhadap hama yang diperoleh dari bakteri Bacillus thuringiensis dengan cara gen delta endotoxin dari bakteri ditransfer pada tanaman jagung melalui teknik DNA rekombinan. Jagung akan memproduksi protein delta endotoxin dan bereaksi dengan enzim yang diproduksi oleh hama atau serangga. Reaksi ini akan mengubah menjadi racun sehingga tanaman tahan terhadap hama. Tomat flavor saver memiliki daya tahan lebih lama setelah dipetik dengan cara menyisipkan gen anti beku ke dalam gen tomat sehingga tidak mudah busuk. Gen anti beku diperoleh dari ikan flounder yang dapat hidup di kondisi dingin yang dapat menghambat enzim poligalakturonase, yaitu enzim yang mempercepat kerusakan dinding sel tomat. Kedelai transgenik, yaitu kedelai yang dikembangkan melalui proses rekayasa genetika. Caranya, gen dari bakteri Agrobacterium tumefaciens disisipkan ke dalam tanaman kedelai untuk meningkatkan pembentukan asam oleat. Apabila tanaman mengandung asam oleat tinggi, maka akan tahan terhadap herbisida glifosat. Jika tanaman disemprot dengan herbisida glifosat, hanya gulma saja yang di sekitar tanaman mati. Kita lanjutkan bioteknologi modern di bidang peternakan. Kita bahas contoh-contoh dari hewan transgenik. Domba transgenik. Caranya, gen faktor
manusia yaitu faktor 8 merupakan protein pembekuan darah disisipkan ke dalam domba DNA. Domba menghasilkan susu yang mengandung faktor 8 yang dapat dimurnikan untuk menolong penderita hemofilia. Sapi perah. Gen laktoferin manusia yang memproduksi HLF atau human lactoferrin disisipkan ke dalam sapi perah. Sapi menghasilkan susu yang mengandung laktoferin, yaitu gen yang berperan untuk mengatur kandungan zat besi dalam susu. Sapi tahan penyakit. Ini adalah sapi yang menderita penyakit mastitis. Tujuannya untuk menghasilkan sapi yang resisten terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Caranya, gen bakteri Staphylococcus simulans yang menghasilkan enzim lysostabin mampu membunuh bakteri Staphylococcus aureus dan disisipkan ke sapi, sehingga dihasilkan sapi yang resisten terhadap penyakit mastitis. Ayam transgenik. Tujuannya untuk menghasilkan telur yang rendah kolesterol dengan cara memodifikasi gen pada ayam yang bertanggung jawab dalam pembentukan kolesterol. Selanjutnya kita bahas bioteknologi modern di bidang kesehatan, yaitu contohnya dalam pembuatan insulin. Perhatikan gambar berikut ini. Menyiapkan DNA yang mengkode produksi insulin dari pankreas manusia. Ini pankreas manusia, gen yang mengkode insulin. Kemudian menyiapkan juga plasmid dari bakteri. Bakteri yang digunakan adalah bakteri Escherichia coli. Kemudian memotong plasmid bakteri dengan menggunakan enzim retriksi endonuklease. Setelah itu menyambungkan DNA dengan enzim ligase. Terbentuk DNA rekombinan dan dimasukkan ke dalam bakteri. Lalu bakteri akan bereproduksi, lalu dihasilkan insulin dan diekstrak. Kenapa dipilih bakteri? Karena cepat membelah sehingga dihasilkan lebih cepat dan banyak, sehingga dihasilkan insulin yang murni. Vaksin transgenik, yaitu antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk memicu antibodi sehingga terbentuk sistem kekebalan tubuh. Mikroorganisme yang berperan adalah bakteri Escherichia coli. Caranya dengan teknik DNA rekombinan, yaitu mengisolasi gen yang mengkode senyawa penyebab penyakit atau antigen dari mikrob yang bersangkutan. Gen yang disisipkan pada plasmid mikrob yang telah dilemahkan. Mikrob yang disisipi gen akan membentuk antibodi murni. Antibodi monoklonal. Antibodi itu adalah untuk nantinya melawan penyakit. Ini menggunakan prinsip fusi protoplasma, yaitu meleburkan dua sel berbeda agar diperoleh sel baru yang memiliki gabungan sifat kedua sel induk. Perhatikan gambar berikut ini. Mengambil sel pembentuk antibodi, yaitu sel limfosit. Sel limfosit itu adalah sel darah putih yang menghasilkan antibodi. Kemudian difusikan atau dilebur dengan sel mieloma. Sel mieloma adalah sel kanker atau sel tumor. Kenapa dipilih sel kanker, sel tumor? Karena sifatnya yang cepat membelah, sehingga menghasilkan hibridoma, pembentuk antibodi, dan akhirnya akan diperbanyak atau diklon
dan menghasilkan antibodi monoklonal. Ini antibodinya. Selanjutnya kita bahas tentang cloning. Cloning domba Dolly pada tahun 1996. Perhatikan gambar berikut ini. Ada domba, ini adalah domba Finn Dorset, ini betina, dan juga domba Blackface, ini juga betina. Domba Finn Dorset itu diambil sel tubuh atau sel somatik, yaitu sel mamai, dan diambil inti atau nukleusnya. Untuk domba Blackface ini diambil ovum atau sel telur, kemudian inti dari ovum itu dihilangkan sehingga tinggal sitoplasmanya saja. Sitoplasma dari domba Blackface akan difusikan dengan nukleus dari domba Finn Dorset dengan menggunakan sengatan listrik, sehingga akan bersatu dan menghasilkan sel baru. Kemudian sel ini akan berkembang sampai fase blastula, fase embrio. Kemudian embrio tadi akan diimplantasi atau ditanam ke rahim atau uterus domba, tentunya domba betina, sehingga dihasilkan individu baru yang identik atau yang sama dengan induk yang memberi donor inti atau donor nukleus, yaitu sama dengan domba Finn Dorset. Jadi identik dengan domba Finn Dorset karena itu yang memberi donor inti atau nukleus. Inilah yang disebut dengan Dolly. Apa dampak penerapan bioteknologi? Dampak penerapan bioteknologi di bidang lingkungan. Dampak di bidang kesehatan. Dampak di bidang sosial ekonomi. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang bioteknologi, khususnya bioteknologi modern. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih.